Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Topan Mandu. Di video kali ini guys, kita akan seperti biasa mereaksi sebuah video dari channelnya Cumi-Cumi. Di sini tertulis Dodor Baike bongkar teka-teki janda asal Cianjur Bandung, melahirkan tanpa merasa tanda-tanda kehamilan. Nah guys, gimana menurut Anda? Memang bisa seorang perempuan melahirkan tanpa ada tanda-tanda kehamilan dan berhubungan badan kayak itu? Biasanya kan kalau orang melahirkan ada proses kehamilan dan ada kayak gitulah. Jadi ini guys, janda seorang Cianjur Jawa Barat, dia melahirkan tanpa tanda-tanda kehamilan. Nah guys, sebelum kita melanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, lanjut. Oke guys, kita akan sama-sama lihat videonya. Apakah benar seorang janda boleh melahirkan tanpa itu kan? Menghebohkan. Publik kembali dibuat heboh dengan pengakuan seorang janda di Cianjur, Jawa Barat yang mengaku hamil hanya dalam waktu 1 jam saja. 1 jam saja hamil. Perempuan tersebut tidak merasakan tanda-tanda kehamilan seperti wanita hamil pada umumnya. Hal ini berawal ketika Siti Jainah sedang bermain dengan anaknya, hingga kemudian merasakan perutnya yang membuncit, namun kemudian mengempis kembali. Perempuan yang baru saja bercerai 4 bulan yang lalu mengatakan jika dirinya merasakan seperti kemasukan angin yang berhembus pada anggota tubuhnya, hingga perutnya pun merasa mulas. Dan pihak keluarga pun memanggil bidan ke rumahnya, dan ketika dicek akan segera melahirkan. Proses persalinan pun berakhir dengan lancar dengan bayi berjenis kelamin perempuan. Tak ayal kejadian tersebut membuat geger warga sekitar. Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berikut Dr. Boyke membongkar kejadian yang menggegerkan publik dengan penjelasan yang sangat ilmiah dan rasional. Pertama, bahwa untuk kehamilan itu perlu terjadi pertemuan sel sperma dan sel telur. Jadi kalau ada angin yang masuk itu tidak mungkin. Itu pasti nggak mungkin. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah mungkin saja setelah hamil itu dia tidak merasakan gejala-gejala kehamilannya. Itu yang disebut dengan cryptic pregnancy atau yang disebut sebagai kehamilan samar. Ya, sehingga orang-orang tidak tahu. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami kehamilan samar ini atau cryptic pregnancy ini adalah orang-orang yang memang mensnya tidak teratur. Kadang-kadang dia hamil tapi tiap bulan masih dapat haid, ya. Atau mereka yang mensnya jaraknya jauh-jauh sehingga mereka tidak merasa, ya. Atau pada wanita-wanita yang gemuk, saya tidak tahu ya ini gemuk atau tidak, sehingga dia itu baru ketahuan saat melahirkan. Dua hal ya yang sering sekali menjadi isu. Pertama adalah kehamilan kehamilan bohongan. Nah, biasanya orang yang muntah-muntah perutnya kembung, tapi ketika di USG nggak ada. Nah, itu yang disebut dengan kehamilan bohong atau kehamilan palsu, ya. Yang kedua, cryptic pregnancy. Orang justru nggak tahu kalau dia hamil. Lalu ceritanya angin lah, dari jin lah, dari guna-guna lah. Sama ketika juga orang yang hamil itu palsu, dibilang hamilnya ada yang mengambil makhluk halus, padahal dia sudah hamil saatnya melahirkan dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagi kita sebagai dokter, hanya dengan melakukan pemeriksaan yang sangat sederhana saja, yaitu tes kehamilan dari air kencing, itu biasanya sudah bisa 90% memastikan. Ya, ada cara lain yaitu dengan USG. Ya, makanya
Mungkin karena di daerah terpencil ya, untuk menemui USG mungkin mereka hanya ketemu dengan bidan dan sebagainya, tidak ada. Nah, pada USG itu adalah alat untuk memastikan apakah seseorang wanita itu hamil atau tidak. Karena dengan USG kita bisa melihat ada kantong, ada janin di dalamnya. Enggak. Dengan tegas dan jelas, Dr. Boyke mengungkapkan jika proses kehamilan adalah terjadinya sel sperma dan sel telur sehingga terjadilah pembuahan. Tanpa adanya proses tersebut, mustahil seorang perempuan dapat tiba-tiba hamil dan melahirkan. Sehingga, menurut Dr. Boyke, masyarakat jangan pernah berpikir jika ada kehamilan yang dihamili oleh jin, kemudian Dihamili makhluk oleh jin. halus, Ah, dan nah, yang ada terakhir seperti seperti itu. kemasukan angin, sehingga hal tersebutlah yang membuat hamil. Menurut Dr. Boyke, jelas-jelas mengatakan hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Ya sudah pasti, kalaupun hubungan seks itu tidak sampai penetrasi, ya namanya cairan mani itu kan bisa bergerak kemanapun, ya, artinya mungkin dikeluarkan di luar, ya, atau dan sebagainya, tapi tetap pasti ada sperma yang membuahi sel telur. Jadi tidak mungkin orang itu hamil tanpa ada pembuahan. Tidak mungkin terjadi kehamilan seperti itu. Ya begini, kalau baru 4 bulan, dia mungkin melakukan hubungan seks sebelum dia cerai, sehari sebelumnya. Misalnya, kemudian dia cerai. Ya, artinya apa? Dia hamil, tapi hamilnya nggak ketahuan. Itu yang lebih memungkinkan kalau buat saya. Ya, itu lebih memungkinkan karena kan orang hamil sampai 4 bulan itu biasanya nggak kelihatan perutnya. Biasanya gerakan janin pun setelah kehamilan 20 minggu. Itu pun kalau sensitif. Ada beberapa yang sudah ke tempat dokter, kadang-kadang sudah 6 bulan, 7 bulan, anak remaja, ternyata udah hamil 7 bulan. Dia nggak ngerasa apa-apa, hanya ketutupan karena dia wanitanya itu gemuk. Jadi kalau menurut saya, kemungkinan yang masih bisa dibuktikan adalah sehari mungkin sebelumnya atau berapa lama sebelumnya dengan si suaminya pernah sebelum cerai itu melakukan hubungan seks. Yang kedua, yaitu tadi cryptic pregnancy, di mana dia hamil tapi tidak kerasa, ya, bisa seperti itu. Jadi jangan masyarakat juga berpikir bahwa kehamilan itu dihamili oleh jin, ya, yang saya kemudian karena makhluk halus seperti ada angin yang masuk itu Jadi memang nggak mungkin kayak gitu. Mungkin orang hamil. Betul, itu yang disebut dengan tanpa kehamilan samar tadi atau cryptic pregnancy. Ya, jadi pada mereka-mereka yang kita harus waspada, mereka-mereka yang menjelang masuk menopause. Itu kan udah biasa, udah nggak teratur, udah mulai gemuk, ya. Mereka-mereka yang menderita PCOS dengan polycystic ovarium, ya, itu biasanya mereka-mereka hamil dengan mens yang tidak teratur. Ya, kemudian mereka yang memang orangnya boleh dibilang sangat sangat gak sensitif gitu loh. Udah gak ada muntah-muntah, gak ada apa. Apalagi kalau dia kamuflase dengan si wanita itu ada sakit mah. Jadi ketika dia berobat pun ke bidan atau ke klinik, dia ngomongnya saya sakit mah, begini. Dan si petugas kesehatan juga kadang-kadang gak berpikir bahwa kehamil, karena mungkin baca di statusnya dia udah janda, dia udah bercerai, gak mungkin dia hamil seperti itu. Proses kelahiran telah terjadi dan bayi pun yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Maka, untuk mengetahui siapakah ayah dari bayi perempuan tersebut, perlu dites secara DNA untuk mengetahui siapa ayah biologis dari bayi perempuan tersebut. Selain itu juga untuk membongkar misteri dari kabar yang sudah terlanjur menghebohkan masyarakat. Tentu untuk meredam juga keresahan masyarakat. Nanti sangkanya hamil oleh jin dan sebagainya. Jadi menurut pendapat saya adalah dilakukan setelah nih, ya, tes DNA aja. Tes DNA, bapaknya diambil yang sebelumnya dia cerai itu, ya. Karena menurut saya sih paling besar kemungkinannya adalah sebelum cerai dia mungkin melakukan hubungan seks 2 minggu apa sebulan sebelumnya.
sehingga kemungkinan itulah yang membuahi. Namun karena dia itu mungkin gemuk, mungkin mensnya nggak teratur, dan mungkin sudah cerai dia tidak peka juga, dia tidak merasakan. Karena banyak pasien-pasien sampai kehamilan 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu kadang-kadang tidak berasa. Ya, jadi untuk masyarakat yang mungkin mendapatkan isu-isu seperti ini kemudian terjadi kegemparan, ya, harus diingat bahwa untuk kehamilan selalu harus terjadi pembuahan. Pembuahan itu yang pasti melalui hubungan seksual. Ya, perkara apakah kehamilannya terasa atau enggak dan sebagainya itu persoalan yang lain. Tapi kalau kita ingin membuktikannya, ya bisa dengan melalui pemeriksaan hormon setelah melahirkan juga bisa. Kemudian juga dia bisa melakukan pemeriksaan DNA untuk mengetahui siapa bapak daripada bayi tersebut. Biar hilang penasaran, ambil bapaknya, tes DNA aja, kan udah. Bayi pusing-pusing apa repot-repot. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, nggak ada orang yang bisa hamil tanpa ada berhubungan badan. Ayam dia tidak akan bertelur kalau tidak ada bercocok tanam. Apalagi manusia, itu contohnya lah. Kita nggak samakan manusia, hewan dengan manusia. Kalau manusia kan diciptakan akal, nafsu. Jadi itu memang tidak mungkin orang melahirkan, orang hamil tanpa berhubungan badan, dan tanpa mungkin sebelum dia cerai. Siapa tahu dulu sebelum dia cerai dia sudah hamil, cuma dia tidak tahu, mungkin orangnya gemuk atau apa. Jadi gimana guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.